Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jalur penghubung Palopo menuju Toraja Utara tertutup material longsor. Ratusan kendaraan tertahan. Satu karyawan kantor pembiayaan di Goa tewas setelah diserang orang tidak dikenal, sementara 2 orang lainnya dalam kondisi kritis. Direksi PSM Makassar mendukung penghentian sementara Liga 1 agar ada pembenahan kompetisi sepak bola di Indonesia, terutama perbaikan regulasi keamanan. Aksi empati bagi semua korban insiden kelam di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur masih bergulir. Di Makassar, ratusan supporter dari berbagai kota membacakan deklarasi damai setelah doa dan zikir di lapangan Karibosi. Usai doa dan zikir di lapangan Karibosi, Makassar, ratusan supporter dari berbagai kota membacakan deklarasi damai sambil menyalakan lilin. Aksi ini bentuk empati bagi semua korban insiden kelam di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Mereka bertekad menjaga perdamaian dan sportivitas sesama supporter saat mendukung tim kesayangan. Para supporter juga berharap tim pengamanan bisa memperlakukan pengawasan ketat di setiap laga sehingga tragedi Kanjuruhan tidak terulang. Bahkan penggunaan gas air mata dalam mengamankan area stadion sebaiknya tidak digunakan sesuai peraturan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA. Kami di sini mungkin di Makassar hanya bisa mendoakan, mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan bisa tabah, bisa ikhlas. Dan untuk kita semua supporter yang ada di Indonesia, kami sengaja ngumpul di Makassar supaya mereka tahu bahwa supporter itu kita ini saudara semua. Tidak ada kata kebencian. Makanya kami berani datang kemari untuk berbela-sungkawa untuk Aremania yang telah meninggalkan kita semua. Terima kasih. Bagaimana ke depannya ini bagi supporter di lapangan serta penggunaan gas air mata nantinya ke depan? Bagaimana harapannya? Sebetulnya kalau penggunaan gas air mata kan tidak boleh. Sudah ada aturannya dari FIFA itu kan. Cuman mungkin karena sempat ada berita juga kalau dari Kapolseknya dia sebetulnya sama anggotanya saling dengarkan. Karena mungkin terlalu banyak orang ribut, jadi mungkin si anggota yang melakukan gas air mata itu mungkin salah komunikasi. Jadi untuk kedepannya, untuk aparat juga mudah-mudahan bisa lebih koordinasi sama anggotanya, terus sama supporter juga, terus sama pampel dan semuanya supaya jangan sampai ada kejadian lagi seperti ini. Mudah-mudahan ini jadi titik balik yang paling bagus untuk supporter semua seluruh Indonesia. Pertama, kemarin saya sudah bilang karena kesempatannya kemarin di Goa, saya sempat ketemu sama Kapolres sama PSSI Kabupaten Goa. Harapan saya begini, dengan adanya peristiwa ini, semuanya elemen harus belajar. Pertama, supporter harus belajar di mana supporter harus berada. Kalau memang tidak bisa turun di lapangan hijau, jangan adakan tutup semua pagar sekuat-kuatnya. Bila perlu rapat sama petugas untuk rapat di sekeliling lapangan. Kalau memang supporter tidak bisa masuk di lapangan hijau, biar tidak ada pertandingan bola, jangan masuk di lapangan hijau. Untuk panitia pelaksana inilah yang paling utama, karena dia yang mengatur di situ. Dia mengatur keamanan, semuanya fasilitas, semuanya panpel yang berhak. Panpel juga harus belajar. Keamanan. Seorang keamanan, kesatuan keamanan juga harus belajar. Apa-apa yang bisa dikenakan, dipakai, senjata apa yang bisa dipakaikan, apa yang tidak bisa, harus tahu, harus paham. Ini harus sampai ke bawah yang turun di lapangan. Jangan komandannya saja tahu, anak buahnya tidak tahu di lapangan, ini lebih parah. Komandan iya, anggota di bawah tidak tahu, ini jadi musibah. Pasti begitu. Terus dari PSSI juga harus tegas. Ya. Harus tegas. Kalau memang gas air mata tidak bisa, instruksikan juga setiap pertandingan pastikan di situ cek betul tidak ada gas air mata atau benda-benda apa yang dilarang di situ. Jangan sampai ada. Semoga kedepannya pasca tragedi Kanjuruhan Malang semoga tidak terjadi lagi di seluruh supporter yang ada di Indonesia ini. Dan semoga dengan kejadian ini PSSI bisa berbenah
sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, perangkat pertandingan semuanya bisa disesuaikan dengan standar aturan FIFA, baik itu dari tingkat keamanan maupun perangkat pertandingan dan panitia pelaksana. Kalau ini kedepannya penggunaan gas air mata di dalam stadion seperti apa nanti? Haruskah dihilangkan atau seperti apa tahapannya? Saya rasa kami tahu bersama kan, otomatis yang namanya standar FIFA itu kan tidak mengharuskan untuk adanya hal kayak begitu. Cuma mungkin karena keadaan spontanitas yang terjadi di luar, jadi mungkin pihak dari keamanan juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya karena keadaan spontan begitu. Oh begitu. Pertama-tama mungkin saya pribadi dan atas nama supporter PSM Red Gen khususnya dan seluruh supporter PSM Makassar mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas tragedi Stadion Kanjuruhan 1 Oktober pekan yang lalu. Ini merupakan sebuah tragedi yang sangat luar biasa saya rasa, dan yang saya ketahui bahwa ini adalah tragedi kedua terbesar di dunia yang merenggut sekitar 131 jiwa, dan ini harusnya semua bisa kita hindari dan berharap tidak terjadi lagi di belahan dunia manapun. Terkait dengan tragedi itu, saya berharap bahwa semua stakeholder sepak bola mulai dari federasi, pemilik klub, pemain, pihak keamanan, operator, dan supporter sendiri itu mulai sekarang mari kita bersama-sama lebih mengedepankan kenyamanan dalam menggelar event-event sepak bola, karena pada dasarnya sepak bola itu adalah untuk nomor satu, sepak bola itu adalah tontonan yang harus membuat kita nyaman semua. Terkait dengan penggunaan gas air mata, saya kira seperti yang saya bilang tadi bahwa mulai sekarang mungkin pihak dari apakah dari TNI atau dari Polri nantinya itu semaksimal mungkin bisa berkoordinasi dengan pihak penyelenggara, panitia lokal, teman-teman supporter dan semua yang mempunyai kewenangan dalam pertandingan, bagaimana kita membuat teknis-teknis dalam pengamanan sehingga kejadian di Kanjuruhan itu tidak terulang lagi untuk ke depannya. Akibat peristiwa memilukan Kanjuruhan, kompetisi Liga 1 dihentikan sejak 2 Oktober 2022 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Manajemen PSM Makassar mendukung penghentian sementara Liga 1 agar ada pembenahan kompetisi sepak bola, terutama perbaikan regulasi keamanan. Liga 1 dihentikan sejak 2 Oktober 2022 hingga batas waktu yang belum ditentukan sebagai imbas tragedi kelam di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Menyikapi penghentian Liga 1 sejak 2 Oktober 2022 hingga batas waktu yang belum ditentukan, manajemen PSM Makassar berharap sistem kompetisi sepak bola di Indonesia bisa berbenah. Liga 1 dihentikan sebagai imbas tragedi kelam di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur yang menewaskan ratusan orang. Direksi PSM meminta regulasi antara penyelenggara atau panitia pelaksana serta tim keamanan dapat diperbaiki sehingga tragedi memilukan Kanjuruhan tidak terulang. Soal Liga 1 yang di stop ini bagaimana tanggapan pasca tragedi di sana, Kak? Ya tentu ada tim yang sudah bekerja, Presiden dengan begitu antusias memperhatikan sedetail-detailnya menyangkut masalah sepak bola ini. Menurut saya ini perhatian pemerintah yang sangat luar biasa. Ini karena menyangkut masalah keselamatan tentu akan diatur mungkin dulu. Jadi ya kita tinggal menunggu seperti apa hasil yang akan disampaikan oleh pemerintah melalui tim gabungan pencari fakta itu. Apa yang mereka lakukan, kapan akan ada schedule-nya. Nanti kita mesti tunggu hasil-hasil dari mereka. Soal verifikasi stadion sendiri, bagaimana tanggapan tak soal verifikasi stadion dari FIFA? Ya menurut saya ya tentu mereka akan melihat seperti apa standarisasi stadion ya. Seperti apa alur dan sebagainya, kita menunggu seperti apa yang akan menjadi standarnya mereka. Kalau umpamanya standar itu bisa diterapkan atau stadion itu akan diberikan waktu untuk membenahi, ya kita akan siap. Bonek, kemudian dari Kacong, semuanya yang ada di Makassar ini kita kumpulkan dalam rangka mengirim doa berupa Yasin dan Tahlil. Acara ini kita balut sebagai bentuk kedukaan kita yang ada di Makassar. Dan
ajang silaturahim sesama supporter di Makassar ini kita tetap utuh dan kita tetap damai. Itu yang menjadi pokok dari kegiatan kita. Tim keamanan dan panitia sebaiknya bisa menambah pintu darurat saat terjadi kerusuhan dalam stadion. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari kota Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.